Di antara hamparan sawah Jepara yang hijau, sebuah perubahan perlahan tumbuh. Bukan berasal dari mesin besar, bukan pula dari teknologi mahal, melainkan dari kesadaran sederhana bahwa alam bisa saling menguatkan bila dikelola dengan cara yang benar. Di tengah naiknya harga pupuk, tingginya biaya pakan, dan ketergantungan pada pertanian konvensional, para petani Jepara mulai melangkah menuju sistem baru, yaitu integrasi pertanian, peternakan, dan perikanan. Sebuah konsep yang tidak hanya menjanjikan efisiensi, tetapi juga membuka peluang swasembada pangan dari tingkat keluarga. Di Desa Watu Aji, sebuah tempat kecil bernama Omah Tani menjadi saksi lahirnya gagasan tersebut. Berikut liputan khususnya untuk Anda. Baik pemirsa Lingkar TV dimanapun berada, saat ini kami berada di kawasan Omah Tani, yang mana di sini terdapat ada kolam lele, peternakan, pertanian hingga lain sebagainya. Nah, di sini ada pemanfaatan terkait limbah, baik itu limbah dari kolam lele, limbah dari peternakan untuk pertanian terintegrasi, yang mana dalam pertanian tersebut tidak hanya ramah lingkungan, namun juga dapat menekan biaya produksi sebanyak 40%. Nantikan liputan khusus terkini di Lingkar TV. Di tengah tantangan peningkatan produksi pangan, biaya pupuk kimia yang terus naik, dan ketergantungan petani terhadap pakan pabrikan, Kabupaten Jepara mulai menerapkan sebuah pendekatan baru, yaitu integrasi pertanian, peternakan, perikanan. Model circular farming ini memanfaatkan limbah menjadi nilai tambah. Limbah ikan menjadi pupuk, limbah ternak menjadi nutrisi tanaman, limbah tanaman menjadi pakan ternak. Sebuah ekosistem yang saling menguatkan dan berdiri di lahan-lahan kecil milik warga. Pada Sabtu, 6 Desember 2025, Wakil Ketua DPRD Jepara, Junarso, datang ke Omah Tani, Desa Watu Aji, Kecamatan Keling. Di tempat inilah diskusi dilakukan bersama petani, peternak unggas, pembudidaya lele, dan anak-anak muda yang ingin mengembangkan integrated farming. Kehadiran wakil rakyat di tengah petani bukan sekedar simbolis. Ada harapan agar model pertanian terpadu ini mendapat dukungan yang lebih serius, baik dari sisi pendampingan, peralatan, maupun regulasi daerah. Salah satu aspek penting dalam integrated farming adalah menekan biaya pakan ternak. Pada peternakan unggas, pakan merupakan komponen terbesar dalam biaya operasional. Disinilah Sultonul Arifin, peternak unggas, mulai melakukan terobosan, memanfaatkan azolla dan bahan organik sekitar untuk menghasilkan pakan fermentasi. Baik, seberapa besar penggunaan azolla dapat mengurangi biaya pakan? Untuk penggunaan azolla kita itu di angka 40%. Jadi untuk campuran pakan kita itu 40%-nya adalah azolla. Yang 60% kita masih menggunakan atol atau dedak. Lebihnya adalah limbah-limbah yang ada di sekitar ini. Contoh misalnya ada ini juga ada pokok telo, terus ada singkong-singkong yang pakai di sini juga. Itu kan bisa kita manfaatkan untuk pembuatan pakan. Jadi untuk azollanya sendiri itu kita kisaran 40% untuk pembuatan pakan unggas kita. Lalu bagaimana respon pada ternaknya sendiri ketika diberi pakan itu? Alhamdulillah untuk respon daripada ternak ketika kita membuat pakan fermentasi bagus sekali, karena biasanya makanan konvensional nasi atau tapi ini kita fermentasi kan tentu ada nilai gizi yang meningkat seperti itu.
Bisa dijelaskan proses untuk fermentasinya itu bagaimana? Nah, ini untuk fermentasi kita menggunakan E4 dan juga molase. Nah, kita nanti bahan-bahannya kita buatnya itu 1 katol, 2 jojon azola, kemudian nanti yang lainnya adalah bahan-bahan tambahan, misalnya ada nasi sisa atau ada singkong dan lain sebagainya, itu kita campurkan di situ. Nanti kita fermentasi. Biasanya kita fermentasi itu 3-4 hari, tergantung dari jumlahnya. Kalau kita banyak, nanti kita agak waktunya agak kita munculkan dulu, karena ada kandungan gasnya juga di situ, sehingga kita harus benar-benar buat fermentasi yang memang benar-benar apa. Lalu apakah ada perbedaan antara penggunaan fermentasi sebagai pakan dengan pakan pada umumnya? Ya, jelas ada perbedaan, karena biasanya masyarakat itu menggunakannya pakan itu pakai dedak, tapi kalau kita pakai fermentasi, maka ada bahan-bahan tambahan yang memiliki nilai gizi tertentu. Untuk pertumbuhan yang sudah dirasakan sendiri itu bagaimana terhadap ternak-ternak yang Alhamdulillah kemarin kita coba sampling di beberapa bebek dan alhamdulillah ada kendala. Alhamdulillah. Upaya ini telah memangkas biaya pakan hingga 40%. Pakan yang biasanya bergantung pada pabrik, kini bisa dibuat mandiri. Dengan kualitas ternak yang tetap baik, bahkan lebih sehat, peternak tidak hanya menghemat, namun juga terhindar dari fluktuasi harga pakan industri. Di sektor perikanan, limbah kolam sering dianggap masalah, berbau, keruh, dan harus dibuang. Namun, tidak bagi Ari Sutartono, seorang pembudidaya lele yang melihat potensi besar dari air buangan kolamnya. Air limbah lele ternyata menyimpan unsur nitrogen dan fosfor, 2 unsur inti yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh subur. jelaskan Pak bagaimana proses dari pemanfaatan air limbah kolam lele untuk budidaya azolla? Oh, jadi pada prinsipnya dari proses metabolisme mikroorganisme, dari proses bakteri itu akan menghasilkan, istilahnya kalau kita di pertanian kita memerlukan yang namanya NPK nih. Di kandungan pembuangan lele sendiri ada unsur nitrogen sama fosfat yang udah diolah mikroorganisme, dan itu akan sangat berguna bagi tanaman sendiri karena ada unsur N sama unsur fosfatnya. Oke. Lalu perbedaannya Pak untuk penggunaan air limbah sendiri dengan air yang biasa itu Pak? Sangat berbeda Mas, karena untuk sistem bioflok ini kita menggunakan mikroorganisme untuk mengolah sisa-sisa bahan kotoran ya. Contohnya NH3 kita olah menjadi flok supaya nanti dari sisa pembuangan flok itu nanti akan berguna bagi tanaman. Lalu seberapa besar efisiensi yang dirasakan dari penggunaan air limbah ini? Sangat besar bagi tanaman, terutama untuk antibodi tanaman itu sendiri maupun dari hasil buahnya. Untuk menjaga kualitasnya apakah ada kendala Pak, Untuk yang menjaga dialami saat pembudidayaan? untuk kualitas sebenarnya dari sisi perbedaan suhu aja. Selebihnya mungkin kita tinggal mau menyesuaikan aja dengan kondisi habitat media kolam aja. Berarti untuk apa tadi tanamannya ketika menggunakan limbah itu lebih efektif digunakan. Lalu ketika sudah menjadi tanaman tersebut dapat diolah menjadi apa saja? Pada dasarnya setelah ke tanaman dia berpengaruh pada hasilnya ya, dari buah maupun dari proses profitnya lah yang jelas. Kalau kita bertani menggunakan pupuk pabrik ya, secara cost biaya operasionalnya otomatis lebih besar. Dengan penggunaan limbah air lele sangat bermanfaat baik untuk antibodi tanaman maupun buah, karena dari limbah ini, pakan-pakan sisa ini ternyata itu banyak mengandung istilahnya kandungan yang ada pada
pupuk pabrik, termasuk nitrogen, fosfat. Berarti penggunaan limbah ini apakah menggantikan posisi pupuk yang kimia itu? Kurang lebih, setidaknya kita berubah ke alami kembali. Berarti penggunaan yang lebih alami yang digunakan dapat memberikan hasilnya lebih baik itu, Pak? Betul. Dan itu sudah kami terapkan pada tanaman cabai, sama terong, sama tanaman pisang jenis lain. Alhamdulillah hasilnya lumayan. Tanpa menggunakan Peningkatannya pupuk. sampai berapa itu, Pak? Untuk misalnya menggunakan pupuk kimia berapa Iya. ton dan menggunakan ini hasilnya bertambah berapa? Kalau untuk peningkatan mungkin hampir berimbang ya Mas, karena pada dasarnya pupuk pabrik sendiri kan ada istilah kita menggunakan NPK, nitrogen, fosfat, kalium. Iya. Sedangkan untuk di limbah lele itu nitrogen jelas pasti Iya. karena dari pengolahan amonia. Iya. Sedangkan untuk fosfatnya itu dihasilkan dari kotoran-kotoran ikan. Berarti secara kuantitas itu sama, namun secara biaya produksi itu yang diminimalisir dengan menggunakan limbah Betul. lele. Iya. Ya. Baik, terus Mbak. Iya, sama. Dengan sistem ini, tanaman cabai, terong, dan pisang milik Aris tumbuh tanpa pupuk kimia. Penghematan biaya pupuk juga membuat usaha perikanan dan pertanian menjadi lebih terintegrasi. Dari kolam, ke tanaman, lalu kembali ke ternak. Sebuah lingkaran produktif tanpa limbah. Di sektor peternakan kambing, limbah kandang menjadi berkah bagi lahan pertanian. Mustain, seorang petani sekaligus peternak kambing, membuktikan bahwa pupuk organik dari kotoran kambing sanggup mendongkrak hasil panen secara signifikan. Untuk di peternakan ini berapa banyak kambingnya? Karena kambing ini tidak sepan, karena kemarin sudah banyak yang dikeluarkan. Sekarang kita lihat ada tindakan tanpa satu tindakan. Untuk pakan dari kambingnya ini apa? Pakan dari kambingnya di mana ini kita menggunakan alat hijau yang tadi disediakan di lahan. Stok pakan alhamdulillah tersedia penuh. Menggunakan konsentrasi masih menggunakan hijau. Mampu full hijauan berarti, Pak. Lalu untuk limbah dari peternakan ini seperti kotoran-kotorannya untuk digunakan sebagai pupuk pertanian itu gimana? Kalau selama ini untuk kotoran khususnya itu dibuat untuk pupuk pertanian, untuk jagung, padi, itu memang bisa dirasakan pada petani. Dan pupuk yang lain itu dari pupuk organiknya dari kotoran itu bisa mengurangi 40-50%. Itu juga hasil setelah menggunakan pupuk organik. Itu memang hampir lumayan, karena kemarin waktu saya menggunakan pupuk organik terutama dari kotoran putih, tanam padi dari bibit 3 kg itu dalam waktu panen itu bisa mencapai 9 kuintal 85 kg. 3 kg itu ada pupuk organik. Berarti perbedaannya signifikan ya, Pak, antara penggunaan dari kohe ini dengan penggunaan dari pupuk pastikan ini. itu memang hampir 50% kan bisa 50%. Kemarin saya tanam jagung bibit 1,5 kilo ya.
itu bisa mencapai 1 ton 70 kilo. Itu di samping SMK itu kami dapatin. Lalu apakah dari progres yang telah dijalankan ini apakah ada pelatihan atau bantuan dari pemerintah daerah terkait penggunaan pupuk organik ini? Kalau penggunaan pupuk organik kemarin sudah diadakan pelatihan, tapi untuk hasilnya itu belum saya aplikasikan karena ini kan belum masa tanam. Jadi mungkin nanti di bulan Januari mulai diaplikasikan untuk pembuatan pupuk dari kotoran bumi. Lalu apakah ada bantuan dari pemerintah untuk pertanian dengan sistem pupuk yang ramah lingkungan ini? Kalau dari pemerintah itu dari pengajian mengenai peralatan untuk melindungi itu memang ada cuma dalam pengajian juga. Terus untuk mencoper khususnya pakan, kalau di sini pakan kan terlalu banyak. Kalau bisa itu kan dari pihak peternak itu mau diamankan supaya bisa bertahan lama itu nanti dilakukan. Cuma kendalanya dari peternak di kampung ini khususnya di RT 5 itu memang terkendala dari musim pakan. Jadi pakan langsung ambil, langsung dikasihkan belum bisa diarahkan. Kalau bisa diarahkan itu nanti sistemnya kita bikin keluarga atau fermentasi, kita memerlukan satu tempat dulu, yang kedua mesin dapurnya untuk penggilingan pakan. Itu nanti kalau udah ada dua-duanya itu malah lebih efektif lagi, petani enak dengan hewan pun makannya pun pakan. Jadi harapan kedepannya adalah itu tadi ya Pak, adanya bantuan alat-alat untuk fermentasi pakan itu, fermentasi pakan khususnya di musim pakan. Pengurangan biaya pupuk hingga separuhnya menjadi keuntungan besar bagi petani kecil. Hasil panen meningkat, biaya menurun, dan ketergantungan pada pupuk kimia bisa berangsur berkurang. Di balik semua inovasi warga, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan. Wakil Ketua DPRD Jepara, Junarso, menjadi salah satu tokoh yang mendorong agar integrated farming masuk dalam program strategis kabupaten. Bagaimana pandangan DPRD terhadap model integrasi pertanian, peternakan, dan juga perikanan yang seperti ini? Ya, jadi saya baru mulai Mas, tapi dari diskusi yang saya jalankan dengan teman-teman petani milenial, bahwa dengan sistem terintegrasi itu akan lebih efektif. Komoditi satu dengan komoditi yang lain itu saling menguatkan, saling memberi manfaat. Contohnya, ini ada kebunnya ya, ada kebun, ada peternakan. Kebun kita apokat, ada kambing. 100% pupuk untuk apokat itu dari kotoran kambing. Jadi kalau kita mampu mengembangkan dengan SDM yang kita persiapkan, saya yakin dengan sistem pertanian terintegrasi itu akan sangat menguntungkan bagi petani. Lalu sejauh mana program tersebut bermanfaat bagi ketahanan pangan di Kabupaten Jepara sendiri? Ketahanan pangan itu tujuan yang ingin kita capai. Kita mulai dari ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan potensi yang ada. Sekecil apapun lahan yang kita miliki, kita harus mampu untuk mengelola dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga. Syukur-syukur bisa menjadi program ketahanan pangan nasional. Nah, ini saya kasih contoh aja ya. Di lahan ini bersama teman-teman petani muda,
kita pengen membuat lahan atau tempat percontohan. Nah, sehingga rumah ini diberi nama Omah Tani. Nah, di sini tempat diskusi tentang pertanian, perkebunan, peternakan, dan budidaya ikan air tawar. Kalau kita mampu memanage dengan baik, saya yakin pertanian itu akan lebih efektif dan efisien. Akhirnya petani akan lebih sejahtera. Tapi perlu waktu dan perlu kesungguhan, dan juga perlu motivasi dari pemerintah daerah. Lalu dukungan seperti apa yang diberikan DPRD untuk para petani muda yang ada di sini? Saya memulai dari hal yang kecil ya Mas. Iya. Saya mulai dari hal kecil, saya memberikan dukungan terkait dengan tempat ini Omah Tani. Iya. Saya memfasilitasi anak-anak muda yang punya keinginan menggeluti usaha pertanian. Ini rumah ini tempat untuk bertemu, berdiskusi apapun yang diskusikan tentang pertanian. Nah, ini dukungan awal. Sambil saya mempelajari, saya mendengarkan, dan akan saya simpulkan apa yang harus saya perjuangkan menjadi program pemerintah daerah tentang ketahanan pangan dan tentang kesejahteraan petani dari waktu ke waktu bisa lebih meningkat. Lalu apakah dari DPRD sendiri melihat peluang daerah Jepara dengan pola pertanian terintegrasi semacam ini menjadi daerah percontohan untuk nasional? Optimis, potensi ada. Tinggal bagaimana kemauan pemerintah daerah dan kemauan petani, terutama petani milenial, untuk bisa mengembangkan usaha terpadu antara perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan darat. Jadi semua harus andil di dalamnya. Lalu harapan kedepannya ketika proses ini dapat berjalan dengan baik, bagaimana? Satu, harapannya petani harus punya keinginan yang kuat untuk mewujudkan pertanian yang terintegrasi. Itu satu. Yang kedua, pemerintah daerah untuk bisa membuat program-program yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusianya. Yang ketiga, pemerintah harus menyediakan tenaga pendamping yang lebih maksimal. Nah, ini PPL harus mendampingi petani secara maksimal. Yang keempat, kelembagaan yang ada di desa, ada Gapoktan, Poktan, itu harus dihidupkan dengan manajemen organisasi yang lebih baik. Iya. Dukungan pemerintah mulai dari edukasi, penguatan kelembagaan, hingga penyediaan alat pendukung seperti chopper, unit fermentasi pakan, dan pendamping lapangan menjadi kebutuhan utama. Jika program ini diwujudkan, Jepara berpeluang menjadi daerah percontohan pertanian terpadu berskala nasional. Pertanian terpadu bukan hanya konsep, ia adalah harapan bahwa petani bisa mandiri, tidak lagi terpaku pada pupuk pabrikan, pakan industri, dan biaya produksi yang terus naik. Dari Omah Tani Jepara, inovasi kecil yang dijalankan dengan kesungguhan bisa menjadi gerakan besar untuk ketahanan pangan Indonesia.
selesai, dari limbah menjadi pakan, dari kotoran menjadi pupuk, hingga menjadi lingkar produktif yang kembali ke alam. Sekian dari saya reporter Ahmad Abdur beserta kameramen Tommy Budianto melaporkan.